Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kelompok kami yang berjudul Ijtihad dan Mujtahid yang beranggotakan Ulfa Mahfudoh, Sofia Eka Nadariski, dan Yulia Dwi Astuti. Yang pertama, ijtihad. Secara bahasa, ijtihad berasal dari kata ijtahada yajtahidu yang berarti mencurahkan pikiran dengan bersungguh-sungguh. Dengan kata lain, ijtihad pengerahan segala kesanggupan seorang laki pakar fikih Islam untuk memperoleh pengetahuan tentang hukum sesuatu melalui dalil syara atau agama. Secara istilah, ijtihad adalah proses penetapan hukum syariat dengan mencurahkan seluruh pikiran dan tenaga secara bersungguh-sungguh. Ijtihad adalah suatu usaha darurat di dalam segala perkembangan syariat, karena ijtihad jalan untuk mengistimbatkan hukum dari dalil baik yang nakli maupun akli. Dalam berijtihad, Umar bin Khattab melakukan ijtihad juga menggunakan qiyas. Setelah itu muncul para imam mujtahid yang empat, yang masing-masing imam merumuskan metode ushul fikih sendiri, sehingga terlihat dengan jelas perbedaan antara satu dengan imam yang lain dalam mengistimbatkan hukum dari Al-Quran dan Sunnah. Imam mazhab yang empat tersebut sepakat dengan dalil-dalil yang ditemukan oleh Imam Syafi'i, yaitu Al-Quran, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Namun, masing-masing mazhab menambahkan metode istimbat hukum lainnya. Perbedaan pandangan tersebut, para peneliti usul fikih menyatakan bahwa pada keempat imam mazhab tersebut, usul fikih menemukan bentuknya yang sempurna, sehingga generasi berikutnya cenderung menggunakan metode yang sesuai dengan kasus yang mereka hadapi pada zamannya masing-masing. Fungsi dari kedudukan ijtihad. Fungsi utama ijtihad adalah untuk menetapkan suatu hukum di mana hal tersebut tidak dibahas dalam Al-Quran dan hadis. Orang yang melaksanakan ijtihad disebut dengan mujtahid, di mana orang tersebut adalah orang yang ahli tentang Al-Quran dan hadis. Kedudukan ijtihad dalam sumber hukum Islam adalah sebagai penentu hukum setelah Al-Quran dan hadis. Apabila dalam Al-Quran dan hadis tidak ditemukan secara jelas dan rinci mengenai hukum yang dimaksud, ijtihad adalah hasil pemikiran para ulama ahli fikih. 2. Ruang lingkup ijtihad. Menurut Muhaimin, syarat-syarat yang dimiliki dibagi menjadi dua tingkatan. Yang satu, tingkatan mujtahid mutlak adalah mujtahid yang mampu menggali hukum-hukum agama dan sumbernya serta mampu menerapkan dasar pokok sebagai landasan dari ijtihadnya. 2. Tingkatan mujtahid mazhab adalah mujtahid yang mampu mengeluarkan hukum yang tidak atau belum dikeluarkan oleh mazhabnya dengan cara menggunakan metode yang telah disusun oleh mazhabnya. Secara garis besar, ruang lingkup ijtihad dapat dibagi menjadi dua bagian. 1. Peristiwa yang ketetapan hukumnya masih zana. Tugas utama para mujtahid adalah menafsirkan kandungan nas, kemudian menetapkan hukum-hukum yang termuat di dalamnya. Contohnya, bersentuhan dengan laki-laki yang bukan muhrimnya baik ataupun tidak, apakah itu membatalkan wudhu atau tidak. Yang kedua, peristiwa yang belum ada nas sama sekali. Tugas utama para mujtahid adalah merumuskan hukum baru atas peristiwa tersebut dengan menggunakan kekuatan roh. Contohnya hukum bayi tabung, keluarga berencana. Ketiga, menyebutkan jenis-jenis ijtihad dan penerapan pada masa kontemporer. Mujtahid ini dibagi menjadi dua, yaitu pertama, mujtahid takhrij atau biasa disebut dengan mujtahid ashabul wujud. Yang kedua, mujtahid tarjih atau mujtahid fatwa. Dengan melihat perkembangan zaman di era zaman sekarang, kaum muslimin yang ada di Indonesia maupun di dunia sangat sulit untuk mencari orang yang ahli dalam ijtihad.
Namun jika kita melalui jalur yang benar, yaitu mencari hukum baru atau menggali permasalahan yang belum terselesaikan dengan tetap berpedoman pada kaidah-kaidah yang benar, bisa jadi pintu ijtihad itu terbuka dengan lebar. Untuk membuktikan seseorang itu cakap berijtihad itu dibutuhkan 4 syarat. Yang pertama, hendaknya ia atau calon mujtahid mempunyai pengetahuan dan bahasa Arab dari segi sintaksis dan morfologi, yang memiliki rasa bahasa dalam memahami gaya bahasa yang diperoleh, dari usaha untuk memahami ilmu bahasa Arab dan cabang-cabangnya. Yang kedua, hendaknya mengetahui pengetahuan Al-Quran, artinya harus benar-benar mengetahui hukum syara yang dibawa oleh Al-Quran dan oleh ayat yang menetapkan hukum-hukum tersebut. Yang ketiga, hendaknya harus memiliki pengetahuan tentang hadis, yang artinya harus benar-benar mengetahui hukum syara. Yang keempat, hendaknya mengerti kisi-kisi kias, yang artinya mengetahui ilat atau alasan dengan hukum-hukum syara yang digunakan sebagai dasar penetapan hukum.